Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Pak Ikhwan ya anak-anak. Kali ini nanti kita akan membahas bab terakhir yaitu tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya kita tetap diberi kesehatan, diberi nikmat untuk mengikuti pelajaran dengan semangat. Tentunya semoga wabah corona ini cepat berlalu ya. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Langsung saja kita bahas tentang hubungan antara makanan dan kesehatan. Pertama, guna makanan. Jadi dalam tubuh manusia itu dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Jadi oleh sebab itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Ikhwan dalam mata pelajaran BJUK. Anak-anak kelas 7 hari ini kita akan membahas bab terakhir ya tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya wabah corona ini cepat berlalu dan semoga kita tetap diberi nikmat sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita bahas tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang pertama ada hubungan antara makanan dan kesehatan. Pertama ada guna makanan. Jadi makanan itu berguna dalam tubuh kita ya untuk dapat melangsungkan hidup. Jadi makanan itu saling berhubungan. Jadi kita mutlak memerlukan makan untuk melangsungkan hidup. Jadi ada 6 macam zat gizi makanan, antara lain ada hidrat arang atau karbohidrat, kemudian lemak, protein, mineral, dan garam-garam, vitamin, dan air. Untuk memperoleh zat gizi dalam makanan, baik yang bersifat hewani atau yang berasal dari nabati atau tumbuhan, kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi dengan satu atau dua macam bahan makanan saja. Ya, jadi tiap makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Kemudian dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan punya 3 kegunaan, antara lain yang pertama membangun dan memelihara tubuh. Jadi pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam mulai kandungan sampai remaja, terjadi pembentukan sel-sel secara besar-besaran, terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian tubuh yang rusak atau hilang agar tubuh tetap sehat. Tubuh harus dipelihara. Yang kedua ada memberi tenaga kepada tubuh. Jadi kalau kita nggak makan, otomatis biasanya badan kita menjadi lemas, kurang bertenaga. Jadi otomatis kita harus mendapat suplai makanan, tentunya harus yang sehat dan bergizi. Kemudian yang ketiga mengatur proses vali tubuh. Jadi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi vali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Contohnya proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembukuan darah, racun dari pendarahan, dan mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Ya, maka dari itu diperlukan untuk mengatur proses vali tersebut disebut zat pelindung.
yaitu apa aja? Antara lain protein, mineral, vitamin, dan air. Yang kedua, pengaruh gizi terhadap kesehatan. Jadi manusia sehat memiliki tubuh yang dapat berfungsi dengan baik. Apabila jaringan tubuh terlalu jenuh akan zat gizi, maka kelebihan zat gizi tersebut tidak dapat ditampung dengan baik. Jadi keadaan semacam ini disebut gizi salah, baik berupa gizi kurang maupun gizi lebih. Sedangkan gizi baik terletak di antara kedua. Ini bisa dilihat dari poster ini ya. Jadi perubahan dalam tubuh akibat gizi salah biasanya pengurangan cadangan, perubahan biokimiawi, perubahan fungsi, perubahan anatonik. Yang kedua, ada pengaruh gizi terhadap daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani dan mental. Apa saja? Itu berpengaruh terhadap daya kerja, daya tahan tubuh, dan pertumbuhan jasmani dan mental. Selanjutnya ada pengetahuan tentang makanan sehat. Ada arti makanan sehat. Jadi kekurangan maupun kelebihan zat gizi dapat berakibat negatif terhadap kesehatan tubuh. Keadaan yang sempurna akan diperoleh apabila tubuh mendapat semua zat gizi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh sebab itu, makanan sehat sering disebut dengan makanan seimbang. Artinya, di dalam menu yang kita makan dalam sehari-hari terdapat susunan hidangan yang sesuai dengan porsi gizi yang diperlukan dalam tubuh kita. Lanjut, ada guna zat gizi. Sesuai dengan fungsi, zat gizi dapat digolongkan menjadi 3. Di antaranya ada zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Dari golongan tersebut dapat dilihat bahwa zat gizi mempunyai fungsi lebih dari satu. Antara lain ada hidrat arang, monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida, ya. Selanjutnya ada lemak. Kalau lemak terdiri unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi lemak adalah memberi tenaga kepada tubuh. Kemudian ada protein. Protein sering kita jumpai dalam zat putih telur. Selain berfungsi sebagai zat pembangun, protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan zat tenaga. Lanjut, ada klasifikasi protein. Sesuai dengan asam amino yang membentuk protein dapat digolongkan antara lain ada protein sempurna, protein kurang sempurna, dan protein tidak sempurna. Fungsi protein apa saja? Tadi sudah saya sebutkan sebagai zat pembangun, kemudian zat pengatur, dan zat tenaga. Ada lagi zat mineral. Ada mineral sebagai zat pembangun, zat pengatur. Nah, ini ada tabel tentang macam-macam zat mineral. Ada kalsium, fungsinya dalam tubuh sebagai pembentuk tulang gigi. Di dalam makanan itu terdapat pada susu, ikan teri kering, kacang-kacangan kering, sayuran hijau, ayam, ya. Kemudian ada fosfor, berfungsi sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, merupakan bagian penting dari inti sel. Terdapat pada bahan makanan antara lain daging, hati, dan kacang-kacangan kering. Ada lagi sulfur, diperlukan oleh semua sel karena merupakan bagian dari asam amino, kistin, dan metionin. Juga merupakan bagian penting dari vitamin B1. Terdapat dalam bahan makanan apa saja? Ada sumber-sumber protein di antaranya daging, ikan, dan kacang-kacangan.
Ada lagi zat besi, berfungsi untuk mengangkut oksigen ke jaring-jaringan. Ini terdapat pada bahan makanan daging, sayur-sayuran hijau. Ada lagi yodium sebagai bahan pembentuk hormon tiroksin. Terdapat pada bahan makanan dari laut yang tumbuh di dekat pantai. Ada lagi tembakau, klor, natrium. Ya. Oke, lanjut. Ada vitamin. Vitamin adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, namun sangat penting untuk dipertahankan dalam kesehatan tubuh. Fungsi vitamin adalah untuk mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan hidrat arang. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan timbulnya kekurangan vitamin, antara lain kurang memakan bahan makanan yang mengandung vitamin, tubuh kekurangan zat tertentu, kemudian adanya zat tertentu dalam bahan makanan atau obat yang akan mengganggu penyerapan vitamin tersebut. Ini fungsi vitamin dan sumber vitamin. Vitamin A untuk kesehatan mata pada bahan makanan apa? Roti, susu, mentega. Kalau di sayur-sayuran biasanya kita makan apa? Yang dimakan kelinci, wortel. Vitamin D untuk pertumbuhan dan memelihara tulang. Dalam bahan makanan terdapat pada hati telur, minyak ikan. Kemudian ada vitamin E dalam proses reproduksi. Ada vitamin K untuk proses pembuangan darah. Terdapat pada bahan makanan daun-daunan, hijau, daging, dan hati. Ada lagi vitamin B1 untuk metabolisme hidrat arang. Vitamin B2 untuk pertumbuhan, memelihara fungsi jaringan saraf. Oke, nanti bisa kalian baca ya. Selanjutnya ada air. Fungsi air dalam tubuh adalah untuk zat pembangun, juga berfungsi untuk sebagai zat pengatur. Juga bisa menjadi pelarut hasil-hasil pencernaan, sehingga zat yang diperlukan tubuh dapat diserap melalui dinding usus. Kemudian pengaruh tentang gizi zat. Ada kurang kalori protein, kemudian kwashiorkor, marasmus. Selanjutnya kekurangan vitamin B. Kurang vitamin B1 itu dapat menyebabkan apa? Kurang nafsu makan, suka buang air besar, rasa lelah. Kemudian ada kekurangan vitamin B2. Biasanya bibir kering, pecah-pecah, ya. Kemudian kekurangan niacin. Biasanya diare, disentri, dan demensia. Kurang vitamin C, biasanya gusi bengkak, kemerahan, sariawan itu biasanya ya. Kurang vitamin D, tulang rapuh, kemudian zat fosfor diserap dari tulang. Kemudian ada kekurangan vitamin E. Pengaruhnya terhadap gizi manusia hingga sekarang masih belum dapat diketahui dengan pasti karena masih dalam penelitian ya. Kemudian kekurangan vitamin K biasanya mengakibatkan hambatan pada proses pembekuan dan kekurangan zat mineral. Ada kurang kalsium, fosfor, kurang zat besi, dan kurang yodium. Usaha perbaikan gizi yang dilakukan di Indonesia, diantaranya apa? Penimbangan anak-anak balita 11 kali. Biasanya kalau di desa, misalnya ya ada penilaian gizi, kemudian makanan tambahan, dan pemberian paket pertolongan. Oke, jadi cukup sekian untuk hari ini ya. Jadi nanti kamu tugasnya mengerjakan soal urean yang ada di LKS ya, di bab terakhir itu kerjakan dengan baik dan jujur.
Assalamualaikum warahmatullahi